Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah belajarlah mengampuni. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 22 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca semuanya dalam Injil Matius 18 ayat 21 hingga 35. Ini merupakan kisah di mana Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sebuah ilustrasi. Remy bercerita kepada saya, satu kali Remy sedang berjalan di sekitar rumahnya. Seorang nenek dengan tidak sengaja menyiramkan sebaldi air kotor ke kakinya. Selipar dan kaki yang pada mulanya bersih tiba-tiba menjadi hitam kena kotoran daripada air baldi. Bukannya meminta maaf, nenek itu justru memarahi saya, kata Remy, yang kononnya tidak memberi laluan kepadanya ketika hendak melaluinya atau melewatinya. Saya kira nenek itu sudah melihat saya memberi dia laluan, pikir saya, kata Remy. Saya berusaha untuk tidak ikut marah dan memaafkan si nenek tua itu, kata Remy lagi. Saudara, kembali kepada bacaan kita. Pada saat Petrus bertanya kepada Yesus sampai berapa kali dia harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa atau salah kepadanya, mungkin saat itu Petrus berpikir dan mengharapkan Yesus akan menyebutkan sebuah angka yang masih boleh diterima oleh akal sehat manusia. Mungkin hanya 3 kali, 4 kali, atau 7 kali. Petrus tidak menduga Yesus akan menjawab bahwa pengampunan harus diberikan sejumlah 70 kali 7 kali, yang artinya dalam jumlah yang tidak terbatas. Ayat 21 hingga 22. Nah saudara, apa pengajaran dari kisah ini untuk kita? Tuhan diumpamakan raja, dan memang dia raja. Dan kita adalah hamba dengan banyak sekali hutang dosa. Oleh karena belas kasihan Tuhan, kita diampuni dan dibebaskan dari dosa. Ayat 23 hingga 27. Tuhan mahu kita meneladani kasih-Nya dengan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan merasa sedih, Tuhan merasa murka apabila kita tidak mahu melepaskan pengampunan untuk orang lain. Ingat saudara, bahwa besarnya pengampunan yang kita berikan kepada orang lain tidaklah lebih besar dari pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk tidak menunda-nunda untuk memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin pernah bersalah atau menyakiti hati kita. Lakukan sekarang. Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk belajar mengampuni. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita berterima kasih karena Tuhan itu luar biasa, memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk rela mengampuni. Yang penting kita serahkan hidup kita, kita serahkan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami dimotivasikan, kami dikuatkan, kami dipanggil untuk sanggup atau rela mengampuni orang yang mungkin bersalah pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.